Dharma dari gula ya manis, seperti itu. Dharma daripada sang jiwa, hubungannya juga tidak terpisah dengan Tuhan itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya dharma. Makanya seperti dia tadi bilang, dharma agama itu. Halo teman-teman semua, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa ada beberapa kelompok masyarakat di Bali sekarang cenderung mengikuti tren-tren dari umat-umat agama dogmatis. Terutama dari kalangan, mohon maaf, yang agak berumur-umur dan juga agak less educated. Nah, bagaimana ciri-ciri agama dogmatis yang saya maksudkan? Yaitu salah satu cirinya mengedepankan kepatuhan aturan yang cenderung kaku. Kemudian menolak gagasan baru atau interpretasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran gitu. Nah, kemudian umatnya cenderung diarahkan untuk mengikuti ajaran tanpa kritik, logika, dan rasionalisasi lebih lanjut. Nah, yang berapa nih? Keempat atau ketiga ya? Ciri-cirinya menafsirkan atau penafsiran suatu kitab suci gitu cenderung kaku dan terkesan tidak memberikan ruang terhadap perbedaan pandangan. Nah, itu ciri-ciri agama dogmatis. Ada yang lain seperti misalnya memandang dunia ini hitam putih gitu. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau saya surga, yang lain neraka. Nah, seperti itu. Padahal secara etimologis bahasa surga, neraka, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari Weda ya. Nah, nanti saya akan bahas itu pasti ya. Bahas agama dan dharma. Definisi agama menurut Weda dan definisi agama yang cenderung modern gitu, itu sangat berbeda sekali, terutama di Indonesia. Apalagi di Indonesia itu agama masuk ranah konstitusi dan masuk di identitas kita sebagai KTP. Padahal hubungan antara individu dengan Tuhan itu sangat pribadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya, salah satu sebabnya media sosial atau media-media mainstream di Indonesia yang sering menampilkan atau terjadi pembiaran gitu oleh pemerintah, sehingga kecenderungan itu tampilkan tidak ada kontrol yang ketat, menampilkan kesan-kesan yang ekstrim, keras, kaku gitu, dan itu juga secara tidak langsung, secara tidak sadar akan mensugesti masyarakat di daerah lain untuk ikut keras, dogmatis seperti itu gitu. Dan nah, seperti yang saya bilang tadi ya, secara etimologis agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan definisi agama di Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Weda itu sendiri. Nah, apa itu agama? Kalau menurut Weda, agama itu adalah sesuatu yang kekal, tidak berubah atau tidak pindah. Nah, umumnya kekal gitu ya. Sesuatu yang tidak berubah atau kekal. Apa yang kekal? Entitas kita sebagai sang jiwa atau entitas kekal yang ada dalam badan kita yang disebut sang jiwa itu hubungannya tidak berubah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah agama yang sebenarnya. Terlepas dari apa sistem religi yang diikuti, hubungan antara entitas kekal yang ada dalam badan yang disebut jiwa atau atma itu tidak berubah dengan Tuhan Yang Maha Esa atau dengan Brahman. Itu tidak berubah gitu. Itulah sebenarnya agama. Tidak dogmatis seperti pengertian agama yang ada di dunia modern saat ini. Agama ini jamin surga gitu mulanya, nggak seperti itu. Dan di dalam Weda, goal daripada agama tidak seperti itu gitu loh. Nah, sebelum lanjut membahas agama ya, agama ini sebenarnya identik dengan dharma. Maka dari itu ada istilah dharma agama. Ya, dharma dari sang jiwa itu, hubungannya itu gitu, atau hubungan tuh sang jiwa atau atman itu dengan Brahman, hubungannya dengan Tuhan, itulah dharma. Ya, tidak berubah gitu. Terlepas dari apapun sistem religi yang dianut, apapun keyakinan yang dianut gitu. Hubungan atau dharma sang atma, sang jiwa, entitas kekal yang ada dalam badan ini tidak berubah sama sekali dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah agama, maka ada istilah dharma agama. Seperti itu. Nah, sering ya dharma ini diterjemahkan atau sama pengertiannya dengan iman atau keyakinan atau dalam bahasa Inggris faith. Nah, itu keliru sebenarnya.
Dharma itu adalah sifat dasar. Sifat dasar dari jiwa tidak berubah hubungannya dengan Tuhan. Nah, itulah dharma. Tidak salah juga, dharma itu diterjemahkan sebagai kewajiban itu. Dalam konteks-konteks tertentu, tidak salah. Makanya salah satu acarya kita mengatakan sanatana dharma itu. Sebenarnya istilah yang tepat bagi penganut ajaran Weda itu adalah sanatana dharma. Ramanujacarya mengatakan dharma itu sanatana dharma tanpa awal dan tanpa akhir, atau istilah lainnya kekal gitu. Tanpa awal dan tanpa akhir. Tidak berubah gitu, ya. Nah, sedangkan faith atau iman atau keyakinan itu bisa berubah. Misalnya, sekarang Anda percaya rukun iman, besok bisa jadi Anda percaya Pancasrada. Nah, itulah perbedaan antara dharma dan iman, ya. Sangat berbeda jauh gitu. Nah, gini, sebelum lanjut ya saya membahas soal ini, perlu diketahui bahwa ajaran Weda itu sangat tidak dogmatis. Karena sebenarnya ajaran Weda itu menekankan kesadaran diri dan kesadaran Tuhan. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan pemahaman agama-agama modern. Sangat jauh berbeda. Maka dari itu, dalam Modanda Sutra dijelaskan Atato Brahmana Jinasya. Yaitu ketika seorang lahir dengan badan manusia ini, hendaknya bertanya tentang Brahman, tentang Tuhan. Nah, pertanyaan tentang Tuhan ini mencakup pertanyaan tentang jati diri. Siapa saya? Siapa diri saya sebenarnya? Sehingga seorang itu bisa mencapai kesadaran dirinya, atau istilah bahasa Inggrisnya self-realization, kesadaran diri. Nah, siapa saya? Aham Brahmasmi. Saya adalah entitas kekal yang ada dalam badan, ya, yang hubungannya tidak berubah dengan Tuhan. Gitu. Nah, sebelum mencapai tahap kesadaran Tuhan atau God Consciousness, istilah bahasa Inggrisnya. Nah, saya akan membahas secara khusus dalam video yang lain soal Dharma dan agama ini. Nah, bagaimana itu Dharma berbeda dengan faith atau iman atau keyakinan? Karena Dharma itu di luar batas sektarian. Dharma itu kekal sebenarnya. Dan salah satu acarya dari Vaishnava, Prabhupada, beliau mengatakan mengibarat, karena Dharma itu adalah sifat dasar. Nah, beliau menggambarkan Dharma itu seperti gula dan rasa manisnya, api dan rasa panas ataupun hangatnya. Nah, itulah Dharma. Jika gula yang Anda pegang, misalnya di sini ada titik sebutir gula misalnya. Jika rasanya manis, nah itu artinya gula, memang benar gula. Dharma dari gula ya manis, seperti itu. Dharma daripada sang jiwa, hubungannya juga tidak terpisah dengan Tuhan itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya Dharma. Makanya seperti dia tadi bilang, Dharma agama, itu ada istilah Dharma agama. Nah, kalau misalnya gula itu, setitik gula itu, Anda rasakan, masukkan ke mulut, dan rasanya tidak manis, maka itu bukan gula. Gitu. Makna gula itu udah nggak ada. Sama seperti api. Jika sekarang Anda menghidupkan api misalnya, pakai korek, Anda pegang api itu. Jika api itu tidak panas, karena dharma daripada api sebenarnya sifat dasar dari api itu adalah panas. Jadi, ketika Anda pegang api itu dan tidak panas, maka makna api itu tidak ada artinya api itu gitu loh. Nah, itulah dharma sebenarnya. Jadi ini sangat luar biasa sebenarnya, perlu disampaikan ke masyarakat luas agar masyarakat itu tidak terdogmatisasi akibat pengaruh-pengaruh pemahaman agama yang sangat kacau di zaman modern ini. Begitu kurang lebih ya. Sebenarnya ada banyak sih yang saya pengen bahas ini, cuman mungkin di next video. Makanya ini sangat penting ya, saya berharap masyarakat Bali tidak terpengaruh dengan gaya-gaya umat-umat dogmatis. Saya berharap tidak seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Om Santi 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 Om.